adik-adik semuanya pasti sudah siap dan semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Pastinya dong, Ci. Iya dong. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, di mana matahari, burung-burung, bunga di padang semuanya mengajak kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik sekarang ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita mau berdoa. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga kami bisa ibadah online. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause A. Sebelum itu, kita mau angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Karena jika firman Tuhan ada di hati kita, maka kita akan terus berbuah dan berbuah di dalam Tuhan. Nah, ayo kita nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, sudah lama Lause tidak berjumpa dengan adik-adik. Nah, hari ini Lause percaya bahwa adik-adik boleh sehat, boleh kuat, karena Tuhan Yesus boleh melihara kita. Nah adik-adik, hari ini Lause mau membawakan berkat firman Tuhan pada adik-adik. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tolong kami agar dapat mendengar, menyimak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita katakan, amin. Nah adik-adik, suatu kali Lause membuka Facebook. Lalu Lause melihat anak-anak sekolah minggu sedang berhujan-hujanan, dengan bersuka cita. Dia bergembira, dia lari ke sana, lari ke sini. Nah ternyata yang merekam itu mamanya loh adik-adik. Nah di toko tempat Lause bekerja ada seorang anak juga namanya Gibran. Dia juga sangat gembira, senang sekali bermain hujan-hujanan. Lalu Lause pernah tegur dia. Hai Gibran, jangan hujan-hujanan nanti kamu sakit. Jawabnya apa? Orang aku disuruh mama kok om, sekalian mandi supaya bersih. Wah benar juga pikir Lause ya. Dia bisa menjawab dengan baik, mandi supaya bersih. Nah adik-adik tahu gak?
bahwa tubuh kita itu diciptakan oleh Tuhan. Ada dua, tubuh jasmani dan tubuh rohani. Kalau tubuh jasmani kita kotor, artinya kita dapat membersihkan dengan apa? Iya, dengan air, ya, dengan air dan sabun. Nah, sekarang ada tubuh rohani kita. Kalau tubuh rohani kita kotor, berdosa, bagaimana coba bersihnya? Ya dengan air lah, maksud. Nah, salah. Dengan perbuatan baik. Tidak juga adik-adik. Lalu pakai apa? Nah, hanya satu cara adik-adik, yaitu adik-adik harus datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, mengakui dosa adik-adik, lalu percayalah Tuhan Yesus akan menghapus dosa-dosa adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau cerita lewat firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Adik-adik akan membacanya nanti setelah selesai ikut ibadah online ini ya. Nah, Lose akan bercerita begini adik-adik ceritanya. Suatu ketika di zaman di mana Tuhan Yesus hidup sebagai manusia di dunia. Nah, hidup sebagai manusia di dunia. Di padang gurun Yudea yang cuacanya kalau siang panas, kalau malam begitu dingin. Cuacanya, suasananya sunyi dan senyap. Nah, biasanya padang gurun ini hanya dilintasi orang-orang yang akan pergi ke suatu tempat adik-adik. Nah, suatu ketika mereka sedang melintasi padang gurun itu, mereka mendengar suara, "Bertobatlah! Bertobatlah! Hai, kamu bertobatlah! Berilah jalan bagi Tuhan. Berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampunimu." Hai, tidakkah kamu mendengar? Ada suara yang berseru-seru, menyuruh kita untuk bertobat, menyuruh kita untuk dibaptis. Ya, aku mendengar. Tadi, dari mana ya suara itu? Aku tadi lihat, di sana, aku lihat ada seseorang. Baik, kalau begitu, kita hampiri. Kita pengen tahu siapa sih orang itu yang berani berteriak-teriak, meminta kita untuk bertobat, meminta kita untuk dibaptis. Baik, kita ke sana. Hai, lihat. Sungguh aneh orang itu. Lihat pakaiannya. Pakaiannya terbuat dari kulit onta. Dan ikat pinggangnya dari kulit. Lucu sekali bajunya. Tapi kayaknya orang ini bukan orang sembarangan ya. Kalau gitu, kita bertanya siapa dia. Nah, adik-adik, akhirnya orang-orang datang kepada pemuda ini. Dia bertanya, "Hai pemuda, saya mau bertanya dengan kamu. Siapakah kamu ini? Berani-berani menyuruh kami untuk bertobat. Berani-berani untuk kami untuk dibaptis. Emangnya kamu siapa? Coba kenalkan dirimu kepada kami." Kalau begitu, kita tanyakan dulu siapa dia. Ya, kita akan tanyakan. Apakah kamu seorang Mesias? Bukan. Coba kamu tanya lagi. Baik. Apakah kamu Elia? Bukan. Jadi siapa? Atau engkau ini ada salah satu di antara seorang nabi yang diutus? Juga bukan. Mesias bukan. Elia bukan. Utusan para nabi bukan. Jadi siapa kamu ini? Coba kamu kenalkan kepada kami. Nah, adik-adik, kira-kira siapa ya pemuda ini? Adik tahu? Ya, salah adik-adik. Bukan Musa. Coba sebelah sini. Juga salah. Bukan Abraham. Tapi yang benar siapa? Betul. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik.
Lalu Yohanes Pembaptis memperkenalkan dirinya. Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan bagi Tuhan. Dan ini terdapat di kitab para nabi, terutama di Yesaya. Akulah Yohanes anak Zakaria, dan akulah mamaku adalah Elisabet. Hah? Jadi engkau adalah Yohanes, dan engkau utusan dari Allah yang menyediakan jalan bagi Tuhan, Mesias untuk datang ke dunia ini. Kalau begitu, baiklah, aku mau bertobat, aku menyerahkan diri, aku mau dibaptis kepadamu Yohanes. Nah adik-adik, akhirnya mereka menyerahkan diri. Dan akhirnya Yohanes membawa mereka ke sungai Yordan dan mereka dibaptis. Suatu ketika adik-adik, ketika Yohanes sudah membaptis orang banyak, tiba-tiba Yohanes begitu kaget, terkejut. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang banyak itu hadir seorang pemuda yang begitu menakjubkan. Matanya begitu bercahaya, begitu bersikapnya begitu baik, ada belas kasihan. Kira-kira siapa ya adik-adik yang membuat Yohanes begitu kaget dan terkejut? Nah ternyata siapa adik? Iya, dialah Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah orang berdosa. Ada apa adik-adik ya? Nah, ketika sakit terkejutnya, Yohanes menatap Tuhan Yesus. Lalu dia berkata begini, Tuhan, bukan Tuhan yang datang kepadaku. Seharusnya aku yang datang kepada Tuhan. Aku yang harus dibaptis kepada engkau. Bukan engkau yang harus kubaptis. Dengan perasaan takut dan gemetar, Yohanes begitu gemetar, begitu takut pada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menenangkan. Dia katakan, Yohanes, jangan takut. Karena kita akan menggenapi janji Allah. Supaya kehendak Allah terjadi. Lalu Yohanes pun membawa Yesus ke sungai dan membaptisnya. Lalu ketika Tuhan Yesus ditenggelamkan dan lalu dia kembali dari air, apa yang terjadi adik? Ternyata ada cahaya terang dari langit adik-adik. Dan di situ ada burung merpati yang menghinggap di tubuh Yesus. Tiba-tiba terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah adik-adik, ketika mereka menyaksikan tentang peristiwa itu, takjublah mereka, takutlah mereka, lalu mereka sungguh-sungguh mau bertobat, mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam peristiwa ini kita melihat ada suatu baptisan yang boleh kita lihat, yang harus kita tahu bahwa ada dua baptisan. Baptisan yang pertama adalah baptisan kita sebagai orang berdosa. Tahu gak adik-adik? Ketika kita orang berdosa dibaptis, artinya kita harus berubah dari perbuatan kita yang lama menjadi yang baru. Dulu kita suka marah-marah. Dulu kita suka melawan orang tua. Kita tidak lagi marah-marah, tapi kita mengasihi orang tua. Dulu kita sibuk dengan bermain game, bermain gadget. Tidak ada waktu, ditegur mama marah. Tetapi ketika kita bertobat, berubah, kita tidak harus terus berlama-lama bermain gadget, tapi kita punya waktu untuk Tuhan, ya. Nah, dulu kita tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Nah, kita harus punya waktu untuk baca firman Tuhan, banyak berdoa dan juga melakukan firman Tuhan.
Dan itulah salah satu untuk bertobat. Itu suatu perubahan dari yang lama menjadi yang baru, yang jelek menjadi yang baik. Nah, yang kedua adalah tentang baptisan Tuhan Yesus. Apa artinya adik-adik? Nah, ternyata baptisan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa Allah ingin menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang mengatakannya? Yaitu Allah sendiri. Dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini menyatakan bahwa, memproklamasikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus menjadi anak Allah, Allah menyuruh Tuhan Yesus untuk menggenapi kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Yaitu Allah ingin melalui diri Tuhan Yesus bisa menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini untuk bisa masuk ke kerajaan yang kekal. Nah, tidak mudah adik-adik, karena Tuhan Yesus harus menderita, harus mati di kayu salib, dan harus disiksa, bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini tidak mudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi dia mau taat adik-adik, dia mau setia, dia punya hati yang merendah. Inilah yang kehendak Allah yang diberikan kepada Tuhan Yesus, dan itu Tuhan Yesus lakukan karena kita orang berdosa. Nah, adik-adik, ketika kita mau berubah, kita mau dipakai oleh Tuhan, kita pun harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita harus melakukan apa kehendak Bapa. Bagaimana cara melakukannya adik-adik? Harus baca firman Tuhan, karena itu ada perintah Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Tanpa membaca, kita tidak akan tahu tentang perintah Tuhan. Nah, biarlah hari ini kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berubah setelah dibaptis dan mau hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dan melalui kehidupan kita terus hidup melakukan kebaikan demi kebaikan demi memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ajarkan kami untuk hidup taat dan punya hati yang rendah. Dan kami mau ya Tuhan, kami mau juga seperti Engkau taat kepada Bapa. Kami mau melakukannya. Biarlah kami mau rajin untuk baca firman Tuhan, banyak berdoa dan melakukan kebaikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita katakan amin. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lausakan. Nah, Lausa Angel mau tanya dong penjelasan Diki tentang firman Tuhan yang kita dengar tadi. Nah, jadi firman Tuhan yang kita dengar tadi menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah dan dia datang ke dunia lalu disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Maka dari itu setelah kita ditebus adik-adik, kita harus berubah. Misalnya tadinya kita suka rewel, suka melawan orang tua, sekarang kita mau menuruti kata-kata orang tua. Terus misalnya kita sebelumnya suka berbohong, sekarang kita harus berkata-kata yang jujur. Nah, benar Rosa. Tadi kan kita juga sudah mendengarkan firman bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Nah, maka dari itu sama juga sama kayak lagu yang kita nyanyikan ini adik-adik, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan.
kita udah saatnya mendengar pengumuman. Dan pengumuman yang pertama adalah, mari kita saksikan pemenang kuis cepat tepat minggu lalu. Ini dia. Selamat untuk para pemenang. Dan pengumuman yang kedua adalah, Seperti biasa, setelah ibadah akan ada pertanyaan untuk kuis cepat tepat. Pemenangnya akan diundi, tapi adik-adik tetap harus menjawabnya secara cepat. Karena yang akan masuk undian adalah yang menjawab 3 menit pertama setelah ibadah selesai. Jangan lupa ikutan ya adik-adik. iya benar. Nah, pemenangnya akan mendapatkan apa, Elsa? Akan mendapatkan voucher candy senilai Rp25.000. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai dan jangan lupa Jangan lupa, minggu depan ada sekolah minggu online jam 10 pagi. Adik-adik jangan sampai telat ya. Bye-bye.